Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini yang baik, yang telah Kau sediakan untuk setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap tata-Mu yang kudus. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mau bersepakat dengan-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik, yang mau kami berikan kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya itu manis Kau dengar Tuhan, dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya bersama-Mu kami pasti akan menerima kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya
percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Oh yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menggenapi semua janji-Nya. Imanku bersepakat kepadamu, ku percaya kuasa-Mu, Yesus. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan di nama-Nya Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami saat ini berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, beserta dengan keluarga besar, berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu. Dan juga keempat wakilnya Tuhan berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk semua ketua rayon dan CK, kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia, beserta dengan wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Terkhusus kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo, beserta dengan keluarga besar. Kau berkati Tuhan, pakai menjadi teladan dan berkat buat kami, serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati, lindungi dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku. Virus corona diam dan tenanglah. Ekonomi bangkit. Kami berdoa buat khususnya presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga kepada wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, semua Tuhan jajaran yang ada, berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI, COG, ORU dan WIE. Bapa, Kau pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa di seluruh dunia. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GB Home, Tuhan sembuhkan, dan yang sakit Kau kuatkan, yang lemah, hibur yang susah, setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin.
Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GPI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00 via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa-Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain.
dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Allah sanggup karena saya percaya apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, saya yang lalu yakin dan percaya semua disediakan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran Tuhan pada pagi hari ini melalui firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah pengharapkan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memegang tangan kami hingga kami dapat hidup sampai hari ini. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan hikmat-Mu kepada kami semua pagi hari ini, agar kami dapat mengerti akan setiap benih firman Tuhan yang akan ditabur pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam nama-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian kita. Oh Ramaya Syata. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Oh, peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Ramaya Syakana, hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Oh, pertolonganku datang dari-Mu. Oh yes Lord, peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
hidupku. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya kalau kita ada karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin saudara, hari ini kita bersyukur karena apapun situasinya Tuhan Yesus tetap baik. Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang menang. Bagaimana orang Kristen bisa menang menghadapi keadaan di dalam dunia ini. Mari kita lihat saudara, apa sih yang terjadi di dalam dunia ini. Firman Tuhan, keadaan manusia akhir zaman katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan bahwa akan datang masa yang sukar. Ayat yang pertama, ayat yang kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama lagi. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah dikatakan firman Tuhan mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan katakan untuk orang-orang seperti ini jauhilah mereka. Wow, luar biasa. Ini adalah perintah daripada firman Tuhan. Ini adalah keadaan manusia di akhir zaman saudara. Nah saudara, lalu keadaan akhir zaman ini membuat orang percaya menjadi apa? Kita lihat, karena ada perbedaan hidup antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, di dalam akhir zaman ini, membuat orang percaya itu jadi khawatir, jadi takut, jadi menderita. Lalu mereka mengalami kesesakan, dan mereka juga putus asa. Lalu hal yang paling buruk yang terjadi, yang firman Tuhan pernah katakan adalah orang-orang percaya ini akan dibenci oleh semua orang karena perilakunya berbeda gitu loh. Nah, kalau keadaan dunia makin sulit, maka banyak orang melakukan kejahatan. Orang yang keadaan sulit itu membuat orang jadi miskin. Ya, keadaan sosial, keadaan ekonomi, krisis ekonomi akan membuat orang menjadi menghalalkan semua cara. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang tidak mau melakukan hal-hal seperti itu karena dosa, yaitu orang-orang percaya, mereka akan dibenci di lingkungannya. Mereka tidak sepaham, mereka tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh orang dunia ini. Anak-anak Tuhan akan dibenci. Firman Tuhan katakan kalau kau dibenci, jangan heran di akhir zaman. Karena apa? Karena aku sudah lebih dahulu dibenci oleh mereka gitu. Bahkan pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, yang Tuhan katakan kebenaran, yang Tuhan sampaikan itu kebenaran. Yang Tuhan sampaikan itu berita sukacita, berita keselamatan. Malah Tuhan Yesus, dia apa? Dibenci. Oleh siapa? Yang benci Tuhan Yesus bukan orang kafir, tetapi yang benci Tuhan Yesus adalah pemuka-pemuka agama. Mereka merasa mereka tersaingi, mereka merasa malu sebenarnya, sehingga mereka mau menyingkirkan Tuhan Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Inilah keadaan pada akhir zaman. Saudara, dalam firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 24 ayat ke-13, katakan apa buat kita semua? Di sini dikasih perikop tentang permulaan penderitaan. Tuhan Yesus sendiri katakan begini, tetapi orang yang bertahan
sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, saudara, bertahan itu mempunyai arti dia bersabar, tinggal tetap, dia sabar untuk menderita. Dalam bahasa aslinya dikatakan hop om eno. Hopon eno ini artinya tahan menderita, dia tetap tinggal. Nah, banyak orang berkesimpulan bahwa kalau kita yang namanya bertahan itu tidak melakukan apa-apa. Nah, hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa bertahan itu kita tetap lakukan apa yang Tuhan Yesus minta kita lakukan. Kita tetap berbuat seperti yang kita sudah lakukan. Contoh, seorang guru sekolah minggu, ya, untuk dia bertahan, dia tetap melakukan pekerjaannya sebagai guru sekolah minggu. Seorang pemusik, dia akan tetap melakukan pekerjaannya sebagai seorang pemusik. Bukan bertahan itu artinya dia diam. Tetapi di sini dalam bahasa aslinya dikatakan bersabar, saudara. Bersabar itu artinya apa? Tetap melakukan pelayanan, tetap melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, tetap berbuat baik, tetapi dia sabar menanti pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus janji orang yang bertahan di dalam Matius 24 ayat 13, dia akan selamat. Wow, luar biasa. Nah, saudara, di dalam Lukas 21 ayat 19 dikatakan demikian, kalau kamu tetap bertahan, ya, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Nah, di dalam Lukas 21 ayat 19 ini, arti bertahan di situ, kalau bahasa aslinya itu hop on anai. Hop on onai. Hop on onai ini artinya apa, saudara? Sabar. Jadi bertahan itu sabar. Sabar itu artinya apa? Dia punya ketekunan. Dia punya harapan atau penantian. Di sini dikatakan kesabaran itu adalah ketahanan. Ketahanan itu kalau kita ambil bahasa Inggrisnya itu enduring. Enduring itu seperti begini, saudara. Mobil balap, kalau dia balap nih, di dalam racing itu, berapa kekuatan mobil itu untuk bertahan. Ya, mesinnya berapa kuat untuk bertahan di beberapa putaran. Itu artinya ketahanan. Artinya bukan diam, tetapi dia tetap melakukan hal yang sama dengan sabar gitu loh. Tahan atas penderitaan. Haleluya. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan di sini, pertanyaannya mengapa Tuhan Yesus katakan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat? Kalau saudara baca di dalam Matius 24, itu cerita mengenai permulaan penderitaan, itu akan terjadi goncangan, peperangan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi badai, akan terjadi tanah longsor, bahkan akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tetapi firman Tuhan katakan itu adalah awal daripada permulaan daripada akhir zaman. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus katakan, barang siapa bertahan, dia memperoleh hidup. Barang siapa yang bertahan, dia selamat. Kenapa Tuhan Yesus, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus bikin pernyataan seperti ini? Tentunya ada maksud daripada Tuhan Yesus untuk menyampaikan bahwa kalau kita bertahan ini, ada sesuatu upah yang Tuhan akan berikan. Amin, haleluya. Setelah saya pelajari firman Tuhan ini, ternyata ada 3 janji yang Tuhan Yesus sediakan kalau kita bisa bertahan dan menang. Amin, saudara. Haleluya. Janji yang pertama itu, saudara, kalau saudara bisa menang,
dalam menghadapi gelombang pencobaan di akhir zaman ini, maka yang pertama Tuhan akan kenakan kita pakaian putih. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Nah saudara, pakaian putih ini bicara mengenai apa? Pakaian putih ini bicara mengenai kekudusan. Jadi hanya orang-orang yang kudus yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Amin saudara. Iya. Nah, pakaian putih ini tidak bisa kita pakai sendiri saudara. Tidak bisa. Harus Tuhan Yesus yang pakaikan. Karena pakaian putih ini pakaian khusus orang-orang yang kudus, yang Tuhan Yesus anggap layak. Lalu dikatakan ayat berikutnya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah ini satu rahasia yang besar saudara. Ternyata nama kita itu bisa dihapus dari kitab kehidupan. Saudara, kapan nama saudara pertama kali dicatat di dalam kitab kehidupan? Nama kita pertama kali dicatat dalam kitab kehidupan pada saat kita bertobat. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita dibaptis. Nah saat itu nama saudara dicatat di kitab kehidupan. Tetapi kita nggak tahu apakah nama kita masih tercatat sampai saat ini di kitab kehidupan. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah nama kita bisa dihapus. Firman Tuhan katakan, aku, Yesus sendiri katakan, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Wow, luar biasa. Artinya, kalau tidak menghapus, ada kemungkinan bisa dihapus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah namamu masih ada di dalam kitab kehidupan? Masih tercatat? Ayo saudara, bertahan. Jangan kita goyah. Jangan gara-gara masalah keuangan kita jadi menyangkal Tuhan, kita berbuat dosa. Ayo kita bertahan terus karena kita percaya ada waktunya Tuhan, waktu yang paling baik Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa survive, kita bisa bahagia, kita bisa melewati hal-hal seperti ini. Puji Tuhan saudara. Lalu berikutnya di ayat kelima tadi katakan, setelah aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini penting saudara, penting banget saudara. Saudara melayani Tuhan setengah mati, saudara melayani Tuhan mati-matian, saudara melayani Tuhan mungkin sampai pergi ke pelosok-pelosok, saudara melayani Tuhan sampai wah luar biasa. Tetapi ingat satu hal saudara, pengakuan ini penting dari Yesus. Kalau saudara tidak diakui oleh Tuhan Yesus, maka pekerjaanmu akan sia-sia. Amin saudara. Nah syaratnya apa? Syaratnya itu enduring itu, bertahan. Kalau saudara melayani, mungkin saudara kecewa waktu saudara melayani. Kenapa kecewa? Karena mungkin orang-orang di sekitar saudara itu ada yang menyakitkan hatimu, membuat engkau tersinggung dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Ya, tim pelayanan kita mungkin juga ada kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut mereka. Jangan pernah menyerah, tetap melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara. Karena apa? Karena kalau saudara menyerah, engkau kalah. Tetapi kalau engkau tidak menyerah, Tuhan pasti tolong. Pasti tolong. Tuhan tidak pernah ragu-ragu tolong saudara. Amin. Haleluya. Nah ayat yang ke-36. Firman Tuhan katakan begini. Wahyu 3 ayat yang ke-6. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wow saudara, firman Tuhan ini, siapa bertelinga ini, hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan ini bahasa aslinya itu smah. Smah itu bicara mengenai apa saudara? Smah itu bicara mengenai orang yang dengar dan melakukan. Siapa bertelinga hendaklah ia
setelah mendengar melakukan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Yang pertama, jadi siapa yang menang, bertahan dan menang, dia akan dikenakan pakaian putih. Dan saya mau katakan dengan singkat bahwa dia akan selamat. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari kita bertahan. Yang kedua, di dalam Wahyu ayat 25-29 katakan begini, saudara. Siapa yang bertahan dan menang akan memerintah bersama dengan Kristus. Wow, luar biasa. Bukan hanya dia masuk ke dalam kerajaan sorga diselamatkan, tapi dia bisa memerintah bersama dengan Kristus. Punya jabatan. Ada orang masuk sorga nggak ada jabatannya. Tetapi kalau yang bisa bertahan, dia tekun. Nah, ini upahnya luar biasa. Dia dapat jabatan, Tuhan. Memerintah bersama dengan Kristus. Di mana? Dia akan memerintah di surga. Dia akan memerintah di bumi ini. Karena ada kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan Yesus menjadi raja. Dia akan memerintah. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti. Ayo, perlombaan iman ini di dalam pencobaan. Saudara akan mengalami pencobaan. Jangan pernah mundur. Maju terus. Nah, firman Tuhan di dalam Wahyu ayat 25, saya bacakan, saudara. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Wah, luar biasa. Ternyata Tuhan tidak minta lebih daripada kita, saudara. Saudara pemain musik, Tuhan gak minta jadi pendeta. Tuhan, saudara yang guru sekolah minggu, Tuhan gak minta saudara jadi misionaris. Enggak. Apa yang ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Di sini dibutuhkan adalah kesabaran. Keteguhan iman. Supaya apa? Supaya pada saat Tuhan datang, apa yang terjadi? Ayat 26 katakan begini. Dan barang siapa menang. Oh, tadi kalau udah bertahan, pegang sampai Tuhan datang. Dan barang siapa yang menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Pekerjaan Tuhan yang tadi, saudara. Menjadi guru sekolah minggu kah? Menjadi penginjil kah? Atau saudara nggak bisa berbuat apa-apa? Saudara hanya bisa berdoa. Ayo berdoa terus, bertahan, nggak apa-apa, saudara. Mungkin krisis ekonomi melanda saudara. Mungkin saudara juga bisa kena penyakit, nggak apa-apa. Dalam kondisi pandemik seperti ini, mungkin kita bisa kena sakit juga. Tapi tetap berdoa. Karena apa? Upahnya besar, saudara. Tidak bisa dibandingin. Sakit apapun tidak bisa dibandingin dengan upah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Ini firman Tuhan katakan. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Wow, luar biasa. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan, ayat 28 ini luar biasa. Kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, saudara. Bintang timur itu apa? Itu satu jabatan, satu titel yang paling tinggi di sorga. Dan titel ini hanya ada satu pemegangnya. Dulu ada dua. Dulu Lucifer itu disebut bintang timur. Ya. Karena dia malaikat yang paling baik, paling rupawan. Nah, dia dikasih title, dikasih jabatan bintang timur, dikasih namanya bintang timur. Nah, yang sekarang, yang kedua, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu saudara, sekarang iblis sudah dibuang ke bumi, ke dunia ini. Maka yang pegang jabatan bintang timur itu hanya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, puji Tuhannya, firman Tuhan ini katakan, kalau saudara bisa bertahan dan menang di dalam gelombang pencobaan, maka saudara akan kukaruniakan, kata Tuhan, bintang timur. Jadi saudara sejajar dengan Tuhan Yesus secara jabatan. Luar biasa, saudara. Hanya yang mereka bertahan dan menang. Ya, ada orang bertahan tapi kalah, saudara. Ujung-ujungnya kalah. Bertahan terus sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang, firman Tuhan katakan. Ini jelas ayat firman Tuhan. Ya. Lalu yang ayat 29 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Jadi ini yang katakan Tuhan sendiri. Roh Allah sendiri yang katakan. Mendengar, smah tadi. Dengar untuk melakukan. Bukan dengar untuk lewat. Ya, untuk melewati, masuk kanan, keluar kiri. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi dengar untuk dilakukan. Puji Tuhan. Berikutnya saudara, yang ketiga. Tadi yang kedua. Barang siapa bertahan dan menang, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Wow, luar biasa. Mahkota, saudara. Jangan sampai saudara masuk surga nggak dapat mahkota. Masuk surga dapat mahkota. Lalu mahkotanya mahkota apa, Pak? Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 12, Yakobus 1 ayat 12 katakan gini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, berbahagia tuh. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa saudara. Definisi kasih itu adalah di dalam Yohanes 14 ayat ke-15, setiap orang ya yang menuruti semua perintahku itu adalah orang yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Jadi menuruti perintah Tuhan itu tidak melihat untung rugi. Kalau saya jalanin rugi dong, bocuan, ya kan? Aku nggak mau, rugi dong Tuhan. Masa saya mesti mengasihi musuh saya, rugi dong, bocuan dong. Saya mesti balas dendam dong. Nggak begitu saudara. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, turutin segala perintahku. Salah satu perintah Tuhan Yesus adalah, yang paling besar adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lakukan itu dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Nah saudara akan dapat mahkota. Luar biasa. Nah saudara, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Saya mau simpulkan. Ya, saya nggak mau lama-lama karena waktunya sangat singkat. Saya mau simpulkan saudara. Jadi kesimpulannya adalah kita sedang memasuki akhir zaman. Dengan kata lain, kita sedang memasuki masa yang sukar saat ini. Lalu buat orang Kristen menjadi satu tekanan masa yang sukar ini. Karena apa? Orang Kristen nggak boleh berbuat macam-macam. Di dalam pandemik ini mungkin orang bisa berbuat curang. Dalam krisis ekonomi ini mungkin orang bisa melakukan segala sesuatu yang jahat. Nanti mungkin akan timbul namanya krisis sosial. Krisis sosial di mana orang udah nggak bisa makan lagi, orang nggak punya uang lagi, mereka kan merampok. Ya, pergi ke toko-toko, pergi ke rumah-rumah orang kaya, dia akan menjarah. Nah, seorang Kristen nggak bisa lakukan itu, karena kita tidak boleh. Nah, itu dosa. Lalu apa yang terjadi? Kita akan mengalami tekanan, kita akan menderita, saudara. Tetapi masa ini harus kita lewatin. Dan kita harus bertahan, kata Tuhan Yesus. Karena ini baru pemulaan penderitaan. Lalu berikutnya, keadaan sukar jangan mempengaruhi kasih kita kepada Yesus. Ya, kesimpulannya. Jangan keadaan sukar ini membuat kita berhenti melakukan perintah Tuhan Yesus. Tadi saya sudah katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, firman Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu, iya Tuhan, kalau keadaannya baik saya akan mengikuti perintah Tuhan, tapi kalau keadaannya tidak baik saya tidak mau lakukan perintah Tuhan. Bagaimana saya sendiri susah hidupnya? Jangan saudara, tetap saudara harus mengasihi. Karena besar upahmu di sorga. Itu namanya saudara bertahan. Lakukan itu sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan jawab saudara. Sampai Tuhan pulihkan saudara. Lalu berikutnya apa? Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar. Di mana Pak janjinya Tuhan Yesus kasih jalan keluar? Nah, saya kasih janjinya di sini, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan buat saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat ya saudara, tidak melebihi kekuatan manusia, bukan melebihi kekuatan kamu. Kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan ya kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, ini baru kekuatanmu. Jadi, selain kekuatan manusia, setiap manusia punya kekuatan beda-beda.
Tetapi Allah itu setia. Dia tahu saudara siapa. Dia tahu saudara mampu apa tidak mampu. Dia akan tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Lalu ini ayat yang paling menghibur saya. Lalu dikatakan begini, pada waktu kamu dicobai, ia itu Allah, akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin saudara. Saudara kan dapat jalan keluar. Supaya saudara bisa lewatin ini. Oleh sebab itu, kalau saudara, pada saat saudara mengalami pencobaan, Allah harus izin daripada Allah. Iblis nggak bisa mencobai saudara langsung. Dia harus minta approval. Dia harus minta permisi dari Allah. Allah, Bapak, boleh nggak saya mencobai? Ingat contoh Ayub. Ayub dicobai, tapi permisi dulu. Allah bilang, boleh kamu cobai. Boleh kamu ambil kekayaannya. Boleh kamu ambil hartanya, ambil segalanya. Tapi sayangin jiwanya. Nggak boleh kamu ambil jiwanya. Wow, luar biasa. Setelah itu, Allah berikan jalan keluar. Ya saudara, pastilah kita menang. Amin. Inilah yang saya mau sampaikan. Yang berikutnya adalah, ada upah, ingat, bagi yang bertahan dan menang. Saudara, kalau engkau menghadapi hari-hari terakhir ini, engkau menghadapi penderitaan, engkau menghadapi gelombang yang besar dalam hidupmu, apapun itu, mungkin kau cemas, stres, takut, merasa takut. Nggak terlepas hamba Tuhan juga begitu sama. Kita mengalami takut, kekhawatiran ada pasti dalam hidup kita. Tuhan pesan, jangan pernah menyerah. Bertahan. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong saudara. Selain itu, ada upah yang besar menanti kehidupan saudara. Amin saudara. Saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Memberkati saudara semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.